name. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iksan Reski. Saya dari Sistem Informasi semester 6. NIM saya 21157201019. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas tugas final saya untuk membuat program CRUD terkait dengan library Foley menggunakan database SQL. Jadi programnya itu sebenarnya sudah dibuat, tinggal menambahkan atau menggabungkan insertnya saja. Nah, jadi langsung saja kita akan membahas skema atau rancangan dari program yang nanti kita buat. Nah, jadi kita akan membuat rancangan seperti ini untuk menambahkan record ke dalam database MySQL. Jadi pertama-tama klien atau handphone user itu harus terhubung ke database. Nah, kemudian akan menampilkan list data-data ini. Ketika user ingin menambah, harus mengklik itu tombol tambah. Nah, tombol tambah ini akan tombol tambah ini akan terhubung ke metode atau metode dialog. Nah, metode dialog. Nah, metode dialog ini akan memanggil jendela dialog yang berisi ID, NIM, nama, dan alamat. Jadi user itu harus mengisi NIM, nama, alamat. Lalu user akan menekan tombol simpan. Nah, tombol simpan ini akan terhubung ke metode simpan. Nah, metode simpan ini akan terkait ke insert PHP. Nah, insert PHP ini akan memasukkan datanya ke MySQL. Jadi dimulai dari menambah, terus terkait ke dialog akan memanggil jendela dialog, lalu akan tombolnya akan ditekan simpan, lalu akan memanggil metode simpan. Nah, metode simpan ini akan terkait dengan insert PHP. Jadi insert PHP-nya itu akan ada dua nanti. Jadi ada dua itu, dia itu akan mengecek dulu jika ID-nya itu kosong apa enggak. Kalau kosong itu akan menambahkan data insert. Sedangkan kalau ID-nya itu tidak kosong, maka akan mengupdate datanya gitu. Jadi begitu skema yang akan dibuat untuk menambahkan record ke dalam database. Jadi kita langsung saja ke kode programnya. Kita akan membuat programnya. Kita masuk ke Android Studio, lalu cari ke layout. Nah, ini layout. Kemudian masuk ke activity main. Nah, activity main ini kita akan membuat tombol tambahnya. Nah, kita masuk ke Android com, maksud saya, terus Android. Nah, kita akan menambahkan tombol floating action button. Jadi Google Android material floating action button titik floating action button. Nah, ini kemudian kita masukkan itu untuk layoutnya itu kita masukkan wrap content saja, terus headnya itu wrap content saja. Nah, kemudian gambarnya itu kita masukkan C. Nah, kita masukkan ke drawable. Nah, drawable-nya gambarnya ini masih kosong, jadi kita tambahkan dulu gambar. Nah, kita tambahkan ke new, kemudian ke vector asset. Nah,
kita ganti namanya itu jadi icon add. Bebas, kalian bisa isi sembarang name-nya. Terus kita masukkan di clip art, tekan clip art-nya, kemudian cari itu add. Nah, tombol tambah ini baru kita oke. Lalu ukurannya itu harusnya itu sudah pas, jadi kita next saja. Habis itu kita finish. Nah, kemudian kita panggil gambarnya tadi, ketik icon atau gambarnya yang kalian masukkan. Nah, gambarnya sudah ada. Terus kita tutup dulu ini biar enak. Nah, kemudian kita kasih ID, terus panggil ID, kita masukkan FAB, lalu di sini kita masukkan, kita ubah, kita kasih ke bawah tombolnya. Jadi tombolnya itu kita kasih ke bawah dengan cara kita masukkan parent bottom, parent. Nah, ini Android layout parent button. Nah, kasih true. Kemudian selanjutnya ini sama, kita kasih parent tapi kita kasih ke kiri. Habis itu ke kanan, maksud saya kasih ke true. Nah, sudah ke kanan. Kemudian gambarnya itu kita lihat layoutnya, layout margin itu cukup 16. Nah, nampaknya harusnya sudah sesuai. Kita cek dulu tombolnya itu. Nah, sudah selesai tombolnya. Kemudian setelah kita buat tombolnya ini yang sudah jadi, kita masuk ke main activity untuk menambahkan logiknya. Jadi bebas, kalian mau tambahkan di mana saja. Pertama kita harus panggil tombolnya. Floating action button, terus tambahkan FAB. Nah, kemudian kita tambahkan di sini, mana ya? Sini saja, FAB, web. Kemudian lalu kita sama dengan fin by ID, kemudian R, kemudian ID, kemudian FAB, habis itu titik koma, lalu FAB, terus titik set, kemudian on click listener, kemudian kita masukkan new, habis itu view, kita masukkan view on click listener ini, lalu itu kita tambahkan dialog form di statementnya. Jadi nanti ini kita masukkan statement untuk webnya, tombolnya diklik. Jadi kita masukkan dialog, kita panggil dialog button, dialog form maksud saya. Terus di sini kan ada 5 parameter, ID, name, nama, string, alamat, dan button. Jadi kita masukkan ID, kita kasih kosong, terus kita koma, habis itu name itu kita kasih kosong, kita koma lagi, terus nama kita kasih koma, terus alamat kita kasih koma, dan button. Nah, terus buttonnya ini kita isi saja tambah.
Nah, untuk tombolnya itu nanti statementnya kalau diklik akan memanggil dialog form yang isinya ada ID, NIM, nama, alamat, dan tambah. Setelah itu kita masukkan dulu ini untuk URL insertnya, tambah paste saja, terus kita ganti jadi insert. Nah, harusnya sudah sesuai dialognya. Jadi ketika tombolnya itu diklik, untuk tombol tambahnya akan memanggil itu dialog form yang berisi ID, NIM, nama, alamat, dan button. Nah, itu terhubung ke metode dialog form yang isinya ada parameter, itu ada ID, NIM, nama, alamat, dan button tadi. Kemudian di sini akan mengecek ketika ID-nya itu kosong, maka akan ID, NIM, nama, alamat itu akan di set jadi 0. Kemudian akan dimasukkan ID, NIM, nama, dan alamat itu dimasukkan ke akan memanggil tombol simpan. Nah, tombol simpan ini akan mengecek lagi apakah ID-nya itu sudah kosong apa tidak. Nah, jika kosong dimasukkan NIM, nama, dan alamat. Nah, tombol simpan ini akan terkait dengan URL insert. Nah, URL insert ini akan terhubung ke lokalnya, ke HTTP 192.168.1.10, masuk ke insert PHP. Nah, insert PHP-nya itu masuk ke, akan mengecek lagi di sini. Jika misalnya insertnya itu di sini kan ada dua. Ada yang pertama itu untuk memasukkan data dan update. Jadi untuk membaginya itu kita harus cek dulu. Kalau misalnya ID-nya itu kosong, jadi dia akan masuk ke insert atau tambah data untuk menambah ID, NIM, nama, dan alamat. Kalau tidak kosong, maka akan mengupdate nama, NIM, nama, dan alamat tadi berdasarkan ID. Nah, jadi itu saya programnya. Kita coba cek hasilnya. Kita running. Saya di sini akan menggunakan emulator. Nah, kita lihat memang di sini datanya lagi kosong. Kita akan menambah datanya. Nah, bisa dilihat berdasarkan skema, kita akan bandingkan skema yang kita buat. Itu kan pertama itu harus terhubung ke database. Nah, ketika sudah terhubung, user akan mengklik tombol tambah tadi ini. Nah, user akan mengklik dan muncul jendela dialog. Nah, jendela dialog ini berisi ID, NIM, nama, dan alamat. Nah, jadi ketika NIM-nya dimasukkan, NIM saya itu 21157201019, nama saya Iksan Dinasti. Terus saya tinggal kemudian ketika datanya itu sudah terisi, akan mengklik tombol simpan. Nah, tombol simpan di sini akan terkait dengan metode simpan. Nah, metode simpan akan terkait ke metode simpan. Nah, metode simpan ini akan berhubung ke insert PHP untuk memasukkan datanya tadi. Dan memasukkan datanya itu ada dua di sini. Ada untuk insertnya itu ada dua, ada untuk memasukkan data dan mengupdate. Jika ID-nya itu kosong, maka akan memasukkan datanya. Ketika ID-nya itu ada, akan mengupdate gitu. Jadi langsung terhubung ke insertnya, langsung memasukkan data. Kita tambah di sini dan datanya itu sudah tampil. Nah, jika datanya sudah tampil, maka program itu berhasil.
Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih.